Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Nah, sebelum itu kita harus tahu bagian apa saja atau organ apa saja yang berfungsi atau memiliki peran penting dalam pernapasan. Nah, yang pertama adalah hidung ya. Nah, hidung, setelah itu paru-paru. Nah, dua organ ini adalah yang termasuk organ penting yang digunakan untuk bernafas manusia. Nah, tetapi di sini di hidung, lalu di tenggorokan, di paru-paru, nah itu masih dibagi beberapa macam bagian. Nah, mari kita mulai ya. Di sini yang pertama adalah rongga hidung. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya, bisa anak-anak tahu hidungnya anak-anak itu digunakan untuk keluar masuknya udara, oksigen atau karbon dioksida. Nah, ini ya. Ini rongga hidung di sini. Selanjutnya, selain rongga hidung ada rongga mulut. Nah, jika anak-anak tidak bisa bernafas dengan hidung, terkadang udara pun juga bisa masuk melalui rongga mulut. Nah, anak-anak, lalu setelah melalui rongga hidung dan rongga mulut, di sini nanti bagian di sini ya. Nah, bagian di sini ini adalah faring. Ini adalah faring. Nah, ini adalah faring bagian sini. Namanya adalah faring. Setelah melalui faring, udaranya melewati laring. Nah, laring itu bagian sini yang seperti cincin dua. Ini adalah laring. Dan di bawah laring di sini ada trakea. Nah, trakea. Nah, setelah itu di sini nanti ada dua cabang paru-paru ya. Kan paru-paru kita itu ada dua cabang seperti ini. Nah, cabangnya ini, cabang yang besar ini, dua cabang yang besar ini dinamakan bronkus. Nah, dinamakan bronkus. Lalu di dalam paru-paru pun masih terdapat cabang-cabang lagi. Kalau ini cabang besar, nah di dalam paru-paru masih ada cabang-cabang kecil. Cabang-cabang kecil. Nah, ini kalau anak-anak perhatikan ada cabang-cabang kecil ya. Ini, lalu ini juga cabang kecil, 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 cabang kecil. Nah, cabang-cabang kecil ini dinamakan bronkiolus. Kalau cabang besar yang jumlahnya cuma 2, ini dinamakan bronkus. Tetapi kalau cabang-cabang kecil yang banyak yang ada di dalam paru-paru, itu dinamakan bronkiolus. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya di dalam paru-paru ada gelembung kecil-kecil. Nah, gelembung kecil-kecil. Gelembungnya ini namanya apa? Yang kayak lingkaran ini, yang kayak balon ini, tapi kecil-kecil. Nah, ini namanya adalah alveolus. Namanya adalah alveolus. Ya. Nah, lalu masih ada satu lagi. Nah, di bagian bawah paru-paru ini adalah ada otot. Otot yang membatasi antara paru-paru dengan organ pencernaan atau organ di bawahnya. Nah, ini adalah diafragma. Nah, diafragma. Nah, di sini setiap bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Nah, yang pertama di sini ada rongga hidung. Rongga hidung ini ya. Rongga hidung di sini fungsinya untuk apa? Untuk udara masuk melalui rongga hidung ini. Di dalam rongga hidung nanti menyaring udara yang kotor supaya yang masuk udaranya yang
bersih semua. Kalau anak-anak amati, di dalam hidung anak-anak ada namanya bulu, ya enggak, bulu hidung. Nah, itu digunakan untuk menyaring udara. Selain untuk menyaring udara, di situ juga digunakan untuk mengatur kelembapan udara. Jadi atau suhu ya, atau suhu udara. Jadi kan suhu atau kelembapan udara yang ada di luar tubuh dengan yang ada di dalam tubuh itu berbeda. Nah, saat memasuki hidung di sini disesuaikan biar sama, biar tidak kaget tubuhnya seperti itu. Nah, lalu setelah itu melewati faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dengan saluran pernapasan pada bagian belakang. Ini ya. Selanjutnya melewati laring. Nah, laring ini biasa kalau laki-laki dewasa itu bisa letaknya itu di jakun. Nah, jakun biasanya kalau anak-anak amati pada bapak-bapak atau orang dewasa yang laki-laki itu mempunyai jakun. Nah, di belakang jakunnya itu atau di jakunnya itu adalah laring. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya udara setelah melewati faring, laring itu melewati trakea. Nah, trakea itu ini. Trakea ini untuk berfungsi untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi kalau ada debu-debu atau bakteri masuk, nah ini dijaga oleh trakea supaya dikeluarkan, tidak bisa masuk seperti ini. Nah, setelah itu udaranya sudah disaring semua. Nah, ini sudah bersih semua. Lalu di sini nanti melewati bronkus. Nah, bronkus ini mencabang dua ya, kanan dan kiri. Nah, nanti kan dibagi kanan dan kiri. Setelah itu melewati bronkiolus atau cabang-cabang kecil. Nah, setelah itu di alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen di dalam alveolus ini diserap oleh alveolus oksigennya. Yang tadi dihirup masuk alveolus itu diserap. Sedangkan karbon dioksidanya ini dilepas supaya keluar. Nah, seperti itu. Paham? Ya, insya Allah anak-anak paham ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan belajar mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, pernapasan manusia itu ada dua sebenarnya prosesnya. Yang pertama adalah menghirup udara atau disebut dengan inspirasi. Nah, menghirup udara atau disebut dengan inspirasi. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, proses yang pertama, udara masuk melalui hidung. Nah, udaranya masuk melalui hidung. Coba kita lihat gambarnya ini. Nah, ini ya. Udara masuk melalui hidung. Nah, masuk melalui hidung. Lalu udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Nah, di sini kan ada lendir dan rambut hidung disaring. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Nah, di sini kalau udaranya masuk, otomatis kan paru-parunya membesar atau mengembang. Nah, kalau anak-anak amati, orang yang sedang bernapas itu kadang dadanya itu mengembang dan mengempis. Pada waktu mengembang itu udaranya masuk. Nah, karena mengembang, di sini rongga dadanya menjadi besar. Nah, rongga dadanya menjadi besar, kelihatan membesar. Nah, itu saat udara masuk atau inspirasi atau saat menghirup udara. Nah, saat udara masuk, lalu gas oksigennya diserap oleh alveolus. Tadi ya, alveolus itu gelembung-gelembung tadi. Itu menyerap oksigen. Nah,
Lalu karena rongga dada membesar, paru-paru mengembang. Nah, ini apa ini? Ini nanti ada diafragma ya. Diafragmanya di sini mendatar. Nah, diafragmanya di sini menjadi mendatar. Perhatikan di bawah aja, diafragmanya nanti menjadi mendatar. Nah, selanjutnya di sini ada eh, proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Kalau tadi menghirup, nah ini menghembuskan atau gampangnya itu mengeluarkan udara. Kalau menghirup itu namanya inspirasi. Kalau mengeluarkan udara atau menghembuskan udara namanya ekspirasi. Nah, prosesnya di sini pertama paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Jadinya mengempis ya paru-parunya. Di sini lalu udaranya keluar dari pernafasan. Nah, kalau ininya mengempis otomatis udaranya keluar. Nah, melalui hidung. Lalu udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi yang keluar tadi adalah gas karbon dioksida. Kalau yang masuk adalah gas oksigen. Nah, selain gas karbon dioksida juga mengandung uap air. Nah, ini bisa anak-anak amati kalau anak-anak sedang mengeluarkan gas dari mulut ya atau dari hidung di depan gelas. Nah, nanti kayak ada uap-uap airnya. Nah, itu adalah hasil dari ekspirasi atau mengeluarkan udara. Salah satu proses pernapasan. Nah, karena udaranya keluar, otomatis di sini paru-parunya mengempis. Nah, mengempis. Nah, lalu kalau mengempis, rongga dadanya kembali ke ukuran semula. Nah, setelah itu kalau kembali ke ukuran semula, di sini diafragmanya relaksasi atau naik lagi. Nah, relaksasi ya atau naik lagi. Kalau udaranya masuk mendatar, kalau udaranya keluar relaksasi atau naik lagi. Nah, rongga dadanya ikut mengecil kalau udaranya keluar atau pada saat mengeluarkan udara. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk penjelasan proses pernapasan pada manusia kali ini. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.